Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NIM 23108020020. Tujuan saya membuat video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas video mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Pak Mahfud yang saya hormati. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kelompok dalam organisasi atau materi minggu ke-8. Nah, sebelumnya ini saya akan menjelaskan dulu apa itu arti kelompok ya. Kelompok itu bisa diartikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan, yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Jadi kelompok itu dia minimal harus ada 2 orang atau lebih, baru bisa dinamakan sebagai kelompok. Nah, kelompok ini klasifikasinya ada 2, yaitu formal dan informal. Yang formal ini itu di dalamnya itu dia memiliki struktur organisasi, memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya, dan perilakunya itu diarahkan untuk mencapai sasaran dalam organisasi. Kalau yang kedua atau yang informal, dia itu di dalamnya itu tidak punya struktur formal atau tidak terorganisir secara resmi, dan dia itu muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerjanya. Contoh kelompok nih, saya bisa mengambil dari klub bola seperti Manchester United, Chelsea, Real Madrid, dan lain-lain. Nah, di dalam kelompok ini ada tahap-tahap pembentukan. Tahap-tahap pembentukan ini itu ada 5. Yang pertama adalah pembentukan atau forming, lalu pertentangan, lalu persatuan dan kinerja, dan yang terakhir adalah pengakhiran atau pembubaran. Nah, serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok untuk melibatkan transisi antara keadaan inersia atau statis dan aktivitas itu disebut punctuated equilibrium, dan dia itu urutan tindakannya itu ada antara lain 5 ya. Nah, 5 ini yang pertama ada menemukan arah kelompok dan menyusun tujuan. Yang kedua ada kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu atau periode inersianya. Yang ketiga ada transisi, yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Yang keempat ada periode inersia 2. Yang kelima yang terakhir itu adalah tercapailah tujuannya tersebut. Nah, di dalam grup properti ini saya bahas grup properti ya. Ini ada 6, yaitu ada rules, norma, status, size, cohesiveness, dan diversity. Cohesiveness itu atau kohesivitas. Nah, saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama adalah peran. Peran ini itu bisa disebut karena pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Isinya itu ada persepsi, harapan, psychological contract, dan konflik peran. Yang kedua ada norma. Norma itu standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok. Nah, ini digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok, dan ada beberapa macam norma nih, seperti norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan norma alokasi sumber daya. Yang ketiga nih ada status. Status ini adalah posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial atau diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, yang keempat ini ada size atau ukuran. Ukuran ini adalah kelompok yang lebih kecil atau lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Nah, daripada kelompok yang lebih besar, individu itu bisa bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil ini. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar itu memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok yang kecil. Itu
Itu perbedaannya dari kelompok kecil dan besar itu sesuai dengan fungsinya. Yang kelima ada kohesivitas atau tingkatan di mana anggota kelompok itu tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompoknya. Yang terakhir ada diversity atau keberagaman. Nah, keberagaman ini adalah tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda. Jadi keanekaragaman itu tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok. Lalu di sini saya akan bahas tentang keputusan kelompok nih. Keputusan kelompok itu ada yang kekuatannya itu ada yang pertama, dia untuk informasinya lebih lengkap, terus meningkatkan keanekaragaman. Lalu keanekaragaman itu pandangan ya, lalu ada keputusannya itu lebih tepat dan meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Nah, tapi juga ada kelemahannya ini adalah lebih lambat, meningkatkan tekanan, lalu dominasi oleh satu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab menjadi tidak pasti, dan meningkatkan tekanan itu untuk menyesuaikan diri ya. Nah, yang terakhir nih saya akan membahas tentang teknik dalam pengambilan keputusan nih. Teknik dalam pengambilan keputusan itu ada 4. Saya jabarkan satu-satu. Yang pertama ada interaksi kelompok. Jadi interaksi kelompok ini anggota-anggota kelompok itu saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada brainstorming atau proses lebih lanjut yang khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Lalu yang ketiga itu ada teknik nominal kelompok. Nah, teknik nominal kelompok ini dia itu metode pengambilan keputusan oleh kelompok di mana individu itu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan dari mereka semua secara sistematik namun tetap independen ya. Nah, lalu yang terakhir ada pertemuan elektronik. Pertemuan elektronik pertemuan di mana anggotanya itu saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, terus memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Jadi sudah bisa dipahami ya tentang apa sih pengertian tentang kelompok dan apa aja yang ada di dalamnya, seperti pengertian kelompok, lalu tahapan-tahapan, lalu juga teknik, dan juga tadi saya jelaskan tentang group of propertinya dan keputusan kelompok dan lain-lain. Nah, itu semoga bisa bermanfaat untuk para teman-teman dan Bapak Ibu, dan juga bisa memenuhi untuk tugas ke video ketiga mata kuliah perilaku organisasi saya. Saya pertama Saputra dengan NIM 23108020020. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat atau informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.